Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil qadaya wa ahkamuha. Bermula ini itu satu bab pada qadiyah dan segala hukumnya qadiyah. Mahtamala sidqa li zatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara. Bermula barang yang muhtamil ia barang akan benar karena zatnya barang itu berlaku ianya barang di antara mereka itu akan qadiyah dan akan khabar. Aqulu lamma faragha min mabadi'it tasawwurati wa maqasidiha akhaza yataqallamu ala mabadi'it tasdiqati wa hiya al-qadaya wa ahkamuha wa wahidul qadaya qadiyatun wa hiya muradifatun lil khabari. Aku kata manakala telah selesai ianya nadhim daripada mabadi semua tasawur dan maqasidnya semua tasawur niscaya memasuki ianya nadhim hal keadaannya nadhim itu berbicara ianya nadhim atas mabadi segala tasdiq dan bermula dianya mabadi segala tasdiq itu al-qadaya qadiyah wa ahkamuha dan segala hukum-hukumnya qadiyah dan bermula mufrad daripada qadaya itu qadiyah dan bermula dianya qadiyah itu muradif bagi khabar. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang qadiyah. Dijelaskan tentang pengertian daripada qadiyah, dijelaskan pembagian daripada qadiyah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan qadiyah. Juga dalam bab ini akan dibahas tentang ahkam daripada qadiyah, yaitu dibahas tentang akas dengan segala persoalannya dan dibahas tentang tanaqud dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Pembahasan tentang tasawur, tentang mabadi tasawur, yaitu kuliah yang 5 telah tuntas dibahas. Demikian pula pembahasan tentang maqasid tasawur, yaitu ta'rif, sudah tuntas dibahas. Sekarang dalam bait ini, musannif akan menjelaskan tentang mabadi tasdiq, yaitu membahas tentang qadiyah dan membahas tentang hukum-hukum daripada qadiyah. Wawahidul qadaya qadiyatun dan bermula mufrad daripada qadaya itu qadiyah. Qadaya adalah bentuk jamak, mufradnya qadiyatun. Qadiyatun satu qadiyah, qadiyatani dua qadiyah, qadaya beberapa atau banyak qadiyah. Wa hiya muradifatun lil khabari. Kata lain, nama lain bagi qadiyah adalah khabar. Maksudnya qadiyah dan khabar adalah lafaz muradif, lafaz yang berbeda dengan makna yang sama. Musamma daripada qadiyah dan musamma daripada khabar adalah satu. Lahirnya nama yang berbeda untuk sebuah musamma ini dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing. Artinya ketika kita melihat bahwa mahtamala sidqa wal kisba itu sebagai sebuah pernyataan yang menetapkan suatu hukum, maka ini dinamakan dengan qadiyah. Ketika kita melihat bahwa mahtamala sidqa wal kisba itu sebagai sebuah berita, maka dinamakan dengan khabar. Wa ta'rifuha murakkabun ihtamala sidqa wal kisba li zatihi. Dan bermula ta'rifnya
qadaya. Ta'rifnya qadiyah itu murakab yang muhtamil ianya murakab akan benar dan akan dusta karena zatnya murakab. Di pengertian daripada qadiyah adalah gabungan kata, yang gabungan kata itu melahirkan hukum. Sehingga bisa dikatakan gabungan kata itu adalah benar atau gabungan kata itu adalah salah. Nisbah yang terjadi di antara gabungan kata itu bisa jadi sesuai dengan yang sebenarnya sehingga dinamakan dengan qadiyatun sadiqatun, bisa jadi salah sehingga dinamakan dengan qadiyatun kazibatun. Li zatihi karena zatnya. Sebuah murakab tanpa melihat pengaruh luarnya. Murni madlul daripada murakab tersebut ada potensi untuk sedekah dan ada potensi untuk kizbah. Tanpa pengaruh luar bisa jadi pernyataan itu benar, bisa jadi pernyataan itu salah. Inilah yang dimaksud dengan qadiyah. Fahtimalu sidqi wal kizbi yukhrijul insya'a. Dalam ta'rif nadim mahtamala sidqa. Mahtamala sidqa ihtimal sidqa juga ihtimal kisbah. Ini merupakan mani ta'rif yang berfungsi untuk mengeluarkan insya. Maka dengan adanya ihtimal sidqi wal kizbi dalam ta'rif menunjukkan bahwa insya tidak termasuk dalam qadiyah. Karena insya itu tidak ihtimal sidqi wal kizbi. Wa qawluhu li zatihi liyadkhula fihi ma yuqta'u bi sidqihi ka khabarillahi wa rasulihi wa ma yuqta'u bi kazbihi ka kaunil wahidi nisfus samaniyati. Li'annana law nazarna ila syatil khabari la ra'aynahu yahtamilu sidqa wal kizba bi qat'in nazari anil mukhbiri wal waqi'i. Dan bermula katanya Nazim li zatihi mahtamala sidqa li zatihi. Li zatihi yang ada pada ujung ta'rif ini berfungsi untuk memasukkan pernyataan-pernyataan yang sudah pasti benarnya. Memandang mukhbir atau memandang waqi', juga untuk memasukkan pernyataan-pernyataan yang sudah pasti salahnya. Memandang waqi', memandang mukhbir. Maksudnya ada berita yang berita tersebut karena pengaruh mukhbirnya sudah pasti benar, karena dilihat kepada kenyataannya sudah pasti benar. Seperti firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dan sabda Rasulullah bila dilihat kepada mukhbir pasti dia benar. Tidak ada potensi untuk salah. Akan tetapi ini juga termasuk dalam khabar. Kenapa termasuk dalam khabar? Karena tanpa melihat pengaruh luar, tanpa melihat kepada mukhbir dan waqi', firman Allah ini muhtamal sidqa wal kizba. Artinya madlul daripada lafaz tersebut ada potensi untuk sidqa dan untuk kizba. Maka firman Allah dan sabda Rasulullah, kalaupun memandang mukhbir dia pasti benar, tapi memandang zat murakab dia ihtimal sidqa wal kizba, maka dia termasuk dalam qadiyah. Adanya penyebutan li zatihi di ujung ta'rif ini untuk menyatakan, untuk menjelaskan bahwa firman Allah
juga termasuk dalam qadiyah. Sabda Rasulullah juga termasuk dalam qadiyah. Karena firman Allah dan sabda Rasulullah li zatihi tetap ihtimal disidqi wal kizbi. Dan juga ada berita, ada pernyataan yang sudah pasti salahnya bila dilihat kepada pengaruh mukhbir atau pengaruh penyataan. Adanya berita, adanya pernyataan yang sudah pasti salahnya ketika dilihat kepada kenyataan, ini tetap termasuk dalam qadiyah. Karena memandang murni dilalah daripada gabungan kata, pernyataan tersebut tetap berpotensi untuk benar dan salah. Maka dengan adanya li zatihi juga masuk dalam bagian qadiyah itu pernyataan-pernyataan yang sudah pasti salahnya karena bertentangan dengan kenyataan, akan tetapi bila dilihat kepada zat murakab tersebut, dia tetap ihtimal kepada sidqi wal kizbi. Contohnya, satu itu adalah setengah daripada 8. Tanpa melihat apakah kenyataan, tanpa melihat mukhbir, ini tetap sebuah pernyataan yang berpotensi untuk benar dan salah. Li'annana law nadarna ila syatil khabar la ra'aynahu yahtamilu sidqa wal kizba. Biqad'in nazari anil mukhbiri wal waqi'i. Kenapa firman Allah yang sudah pasti benar? Kenapa pernyataan al-wahidu nisfu samaniyah yang sudah pasti salah juga termasuk dalam qadiyah? Ini karena pengaruh lisati. Karena seandainya kita melihat kepada zat khabar tanpa pengaruh luar, la ra'aynahu yahtamilu sidqa wal kizba. Bila kita melihat murni dilalah daripada gabungan kata tersebut, ini ada potensi untuk sidqi wal kizbi. Bi qat'in nadri anil mukhbir wal waqi', dengan memutuskan perhatian daripada mukhbir dan waqi', maksudnya tanpa melihat siapa yang mengeluarkan pernyataan, tanpa menguji kepada kenyataan. Fal qat'u bi ahadil amrayni min jihatil mukhbiri awil mukhbari bihi. Maka bermula kata memastikan itu benar atau memastikan itu salah, ini dipengaruhi bi ahadil amrayni dengan salah satu daripada dua pengaruh luar, dua urusan, yaitu min jihatil mukhbiri, dilihat daripada pengaruh siapa yang berbicara, mukhbara bihi, atau dilihat dari apakah berita itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Bukan kata itu lisati. Memandang lisati, dia tetap ihtamala sidqa wal kizba. Kesimpulannya, qadaya adalah jamak daripada qadiyah, dan qadiyah itu adalah muradif daripada khabar. Pengertian daripada qadiyah adalah murakab yang berpotensi untuk benar dan untuk salah, tanpa melihat kepada pengaruh luar daripada gabungan kata tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.